Salah satu hal yang membahagiakan adalah ketika ada orang-orang yang nanya-nanya soal cara bernyanyi dan musik yang sama, dan mereka itu ternyata orang-orang yang baru kenal Salma justru setelah Salma lulus idol gitu. Oleh karena itu, di video ini gue akan menjelaskan secara ringkas dengan bahasa yang lebih mudah untuk menjawab pertanyaan mereka, Salma itu penyanyi yang seperti apa sih? Tapi mohon maaf ya, di sini gua nggak akan menyertakan contoh karena selain videonya akan kepanjangan, terus yang kedua kadang atau kenapa video gue yang terlalu banyak memasukkan potongan-potongan video itu sering banget di mute sama TikTok, betul gue nggak tahu kenapa. Jadi mungkin teman-teman setelah nonton video ini pengen ngeliat contohnya, itu gue udah pernah bikin dulu 60 teknik bernyanyi Salma beserta contohnya. Nanti bisa di-search saja di akun gue. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang vokal. Yang pertama, jenis vokal. Salma itu ada di wilayah mezzo-soprano ya. Jadi jangkauan nadanya sepanjang yang gue amati itu ada di rentang nada E3 untuk yang rendah sampai F5 untuk yang paling tinggi. Dari chest hingga mixed voice. Untuk head voice-nya tentu lebih tinggi, cuma karena Salma jarang pakai head voice, jadi gue belum tahu peak nadanya untuk head voice. Kalau sebelum idol, zaman Salma masih jadi musisi festival, itu mixed voice dia bisa lebih tinggi dari itu hingga G5 untuk pairing. Terus kemudian nada ternyaman Salma untuk nada tengahnya itu di kisaran B4 dan nada tingginya ternyamannya ada di C5 sampai D-5. Sekali lagi ini nada ternyaman ya yang paling sering dipakai Salma. Kalau tertinggi itu beda lagi, itu seperti yang udah gue sebutkan tadi, tertingginya bisa sampai F5 untuk neck voice. Tapi itu sekali lagi berdasarkan apa yang gue pernah ulik ya. Kalau untuk detailnya, yang tahu harusnya vokal directornya Salma atau Barsena mungkin ya. Dan Barsena juga pernah komen di salah satu video gua yang intinya dia bilang kalau Salma ternyata juga bagus untuk akselerasi nada tinggi seperti layaknya para soprano. Berikutnya masih di ranah vokal yaitu adalah tone vokal atau karakter suara atau timbre atau warna suara. Disebut warna suara karena secara teori suara Salma itu disebut dengan dark atau warnanya lebih gelap gitu dibanding para soprano yang sebutannya bright. Secara bobotnya, suara Salma juga lebih tebal dan lebih berat, tapi tidak setebal dan seberat jenis alto. Artinya, secara warna lebih pekat dan bobotnya lebih terasa apalagi saat menggunakan dinamika atau saat melakukan akselerasi nada, makanya Salma itu emang paling cocok kalau nyanyi lagu upbeat gitu loh, yang notasinya rapat dan banyak sinkopasi. Di situ Salma bakal bagus banget. Kemudian kita masuk ke wilayah kedua yaitu teknik bernyanyi. Yang pertama ada dinamika. Rentang dinamika vokal Salma itu ada di antara piano atau lembut hingga forte atau lantang. Dinamika itu keluaran suara ya, volume suara gitu. Jadi kebanyakan yang digunakan Salma untuk dinamikanya itu ada di rentang piano atau lembut, kemudian mezzo piano atau sedikit lembut, kemudian mezzo forte sedikit kuat dan forte itu kuat atau lantang ya. Kemudian secara perubahan dinamika selain secara volume atau keras lembutnya suara, Salma juga sering menggunakan crescendo dan decrescendo. Crescendo itu volume suara yang kecil perlahan jadi keras, sementara decrescendo itu kebalikannya. Kemudian Salma juga sering memakai kemampuan phaseringnya, cara dia mengeja lirik dengan kadang lebih cepat, kadang di hold, kadang diperlambat dari notasi asli atau dari beat musiknya. Ini juga membentuk dinamika tersendiri. Kemudian kita masuk ke wilayah cara bernyanyi. Yang pertama, artikulasi. Salma adalah tipe penyanyi yang menganut artikulasi yang sangat jelas sejelas-jelasnya. Artikulasi itu kejelasan dalam mengucapkan kata atau lirik ya. Ini nyambung dengan gaya bernyanyi Salma yang bercerita. Jadi orang yang dengar bisa menangkap dengan jelas. Karena ada juga tipe penyanyi yang gayanya emang artikulasinya nggak terlalu jelas gitu loh. Dan itu bagian dari cara bernyanyi dan itu sah-sah aja. Bukan artinya jelek ya. Tapi sekali lagi itu pilihan dari cara menyampaikan sebuah lagu. Kemudian berikutnya yang kedua ada legato dan staccato. Salma adalah penyanyi yang bisa bernyanyi dengan legato dan staccato karena memang karya-karya Salma itu mengkombinasi banyak genre ya. Dengan berbagai tempo juga dari ballad sampai up tempo. Berikutnya yang ketiga riff and runs. Salma itu juga menggunakan riff and runs untuk beberapa bagian lagu dan tapi itu nggak sering ya. Jadi Salma itu bukan tipe penyanyi riff and runs sebenarnya. Tapi kadang dia menyelipkan riff dan runs itu secara terpisah gitu. Kadang riff aja, kadang runs saja gitu. Secara singkat dengan notasi yang unik-unik gitu. Ya khas penyanyi uptempo, R&B atau gospel. Yang keempat ada growl. Ini salah satu teknik yang sering dipakai Salma terutama untuk lagu-lagu down tempo hingga mid tempo ya. Yang berikutnya ada laid back. Laid back itu bernyanyi dengan sedikit di belakang ketukan atau beat musik. Salma cukup sering melakukan ini dan ini salah satu ciri penyanyi yang bercerita.
Teknik ini biasanya dipakai di genre jazz, soul, kadang-kadang gospel dan R&B juga. Yang keenam ada glissando dan ascending scale. Karena Salma juga menguasai genre common, Popke juga kadang menggunakan slide nada dengan glissando atau ascending scale. Glissando itu pergeseran nada yang lembut ya, sementara ascending scale pergerakan nada sesuai nada naik sesuai dengan tangga nada atau perpindahan antar nadanya itu dibikin jelas gitu. Kita masuk ke wilayah teknik nafas. Salma menggunakan teknik nafas yang lebih advance. Nggak heran karena dia dari SMK hingga kuliah, semuanya di bidang musik. Teknik nafas yang digunakan yaitu mengambil nafas singkat, sesingkat-singkatnya dari hidung dan juga mulut secara bersamaan. Sehingga ini membagi aliran udara yang membuat suara tarikan nafas Salma itu kadang nggak kedengeran gitu. Kemudian yang terakhir di wilayah teknik ekspresi, Salma secara ekspresi adalah penyanyi yang komplit. Dia menguasai ekspresi secara audio dan visual. Secara audio atau vokal, Salma mengandalkan kombinasi dinamika, frasering, laidback, dan artikulasi yang jelas untuk menyampaikan sebuah rasa pada yang mendengarkan. Secara visual, dia juga menggunakan gestur, singing postur, bahasa tubuh yang cukup detail untuk menceritakan isi lagunya. Bahkan kadang dia menggunakan stand mic ya, walau nggak main gitar. Hingga teknik ekspresi visual yang paling sulit, yaitu kedalaman mata. Jadi dari sisi ini, Salma itu sangat lengkap ya. Itulah kenapa kalau nonton Salma sambil live di panggung itu sangat-sangat memuaskan. Dan dari semua itu, semua penjelasan di atas dari awal itu membentuk sebuah teknik lagi yang namanya interpretasi secara keseluruhannya. Bagaimana Salma menggunakan interpretasi yang berbeda menyesuaikan dengan genre lagu yang dia bawakan. Itu juga salah satu kelebihan utama Salma. Dia bisa menyesuaikan teknik, cara bernyanyi yang tepat sesuai dengan kebutuhan lagu. Makanya Salma itu bukan tipe penyanyi yang full teknik sebenarnya. Enggak, tapi dia itu adalah tipe penyanyi atau musisi dengan tipe full musikalitas. Karena yang paling kuat dari Salma adalah sisi pemahaman dia akan musik itu sendiri. Seperti yang sering gue sebut juga dengan penyanyi di level filosofis. Oke, jadi itu dia kesimpulan secara ringkas dan padat untuk menjawab pertanyaan Salma itu penyanyi atau musisi seperti apa gitu. Khususnya buat teman-teman yang baru mengenal Salma ya. Dan gua rasa itu udah cukup menjelaskan secara garis besar Salma itu penyanyi atau musisi seperti apa. Dan seperti biasa buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat atau minimal terhibur, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil. Karena apresiasi dari teman-teman berapapun jumlahnya akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.